Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung. Senang sekali Dialog 21 kali ini kembali hadir ke hadapan Anda dan menemani istirahat sore Anda. Dan pada episode kali ini kami akan mengangkat tema terkait dengan optimalisasi peluang bisnis ekonomi kreatif bagi generasi Z pada era Society 5.0. Di mana kita tahu bahwa pada era Society 5.0 teknologi digital begitu berkembang pesat. Dan generasi Z yang merupakan peralihan dari generasi Y adalah yang kemudian dianggap sebagai generasi yang paling akrab begitu dengan proses perkembangan teknologi tersebut. Hal inilah yang juga menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi Z untuk dapat betul-betul bisa memanfaatkan perkembangan teknologi digital ini, terutama di dalam mengembangkan bisnis. Dan di era Society 5.0 ini kita tahu ada banyak sekali peluang bisnis yang sekarang ini sudah mulai bermunculan, mulai dari startup, game developer, e-commerce dan juga beragam bisnis yang memanfaatkan teknologi digital lainnya. Lalu seperti apa perkembangan teknologi digital ini dimanfaatkan oleh para generasi Z? Jika biasanya untuk berbicara tentang bisnis kita mengundang para pelaku bisnis termasuk juga para pakar di bidang bisnis, tapi kali ini kita akan memberikan peluang begitu kepada mahasiswa yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bangka Belitung untuk memberikan sudut pandangnya terkait dengan bagaimana pemanfaatan bisnis terutama di era Society 5.0. Dan saat ini sudah hadir dua orang narasumber. Kami akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Habib Imam Fauzani yang merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Bangka Belitung. Habib, gimana kabarnya, Habib? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga sudah hadir di sini Alvito yang merupakan Ketua Panitia Business Plan Competition 2022. Vito, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, Vito dan juga Habib, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan berbicara dan saya akan melihat bagaimana sudut pandang Anda sebagai seorang mahasiswa, termasuk juga yang saat ini masuk dalam kategori generasi Z begitu ya, di mana teknologi digital begitu berkembang pesat dan Anda tentu saja juga harus memanfaatkan itu sebagai sebuah peluang untuk dapat mengembangkan bisnis begitu ya. Oke, Anda tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Manajemen. Saya ingin ke Habib terlebih dahulu. Tentu kan kalau kita melihat kondisi faktual sekarang ini akan sangat berbeda begitu Bib ya. Apa yang dipelajari oleh mahasiswa manajemen di era sekarang dengan mahasiswa manajemen pada era sebelumnya di mana teknologi belum berkembang pesat begitu. Nah, ini apa perbedaannya Habib? Oke, untuk di manajemen sendiri nih. Iya. Nah, jadi untuk kami sendiri kan tergabung di Himpunan Mahasiswa Manajemen nih. Nah, ini adalah organisasi mahasiswa di bawah naungan jurusan manajemen, Pak. Iya. Untuk itunya terdiri dari mahasiswa manajemen itu sendiri. Nah, untuk apa saja yang kami pelajari di sini? Terutama dari kata program studi kami, manajemen. Berarti kami itu harus pintar memanage baik itu waktu untuk diri kami sendiri, untuk organisasi maupun untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kita benefit untuk kedepannya. Nah, untuk perbedaannya itu pertama di beberapa tahun terakhir ini pemerintah itu menggalakkan kegiatan MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, yang mana kami ini selain manajemen ini memang dididik untuk menciptakan peluang ekonomi, menciptakan ekonomi. Ditambah dengan adanya kegiatan ini, maka kami itu akan semakin diberi keluasaan untuk menciptakan ekonomi sesuai dengan passion yang kami miliki, Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi untuk dalam konteks bermunculannya teknologi begitu ya, artinya saat ini tadi yang dibilang oleh Habib itu mahasiswa saat ini sudah harus bisa bagaimana menciptakan peluang ekonomi begitu ya. Nah, peluang ekonomi yang seperti apa yang kemudian diharapkan bisa dikembangkan oleh para mahasiswa yang belajar di Fakultas Ekonomi di jurusan manajemen gitu ya? Oke, begini Pak, kalau kita lihat sektor ekonomi itu kan banyak nih, ada misalnya kuliner, digital, jasa dan sebagainya. Kalau kami melihat sebagai mahasiswa itu yang banyak itu di bidang kuliner. Ya, karena kuliner ini setiap manusia itu kan pasti makan nih, dan mereka itu pasti membutuhkan terobosan-terobosan baru nih dalam inovasi di bidang makanannya.
untuk bagaimana penyatuan di teknologi ini bisa kita angkat dari sisi pemasarannya, sisi pengiklanannya, promosi agar dilihat oleh orang banyak sehingga produk ini bisa nanti kedepannya itu berkembang menjadi pangsa ekonomi baru, terutama di Bangka Belitung ini, Pak. Oke, Vito, saat ini kan memang sudah dituntut begitu ya. Artinya dengan bermunculannya banyak platform yang kemudian bisa dimanfaatkan. Tadi Habib mengatakan itu bisa digunakan untuk pemasaran. Tetapi dalam konteks mahasiswa ya, yang kemudian belajar tentang manajemen begitu, yang saat ini dituntut untuk dapat menciptakan peluang bisnis, tentu kan bukan hanya berbicara tentang bagaimana pemasaran di dalam pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, lalu apa lagi kira-kira dalam yang disebut dengan menciptakan peluang tadi itu? Apakah cuma dalam hal pemasaran atau ada hal lainnya? Mungkin untuk memanage keuangannya lebih terhinci lagi, lebih teranalisa lagi untuk kita mahasiswa manajemen. Ya, ya, bila dikorelasikan dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti apa aplikasinya? Oh, untuk pemasarannya tadi, Bang. Nah, Vito, ini nggak apa namanya seperti yang Habib ceritakan tadi juga merasakan tidak perbedaan begitu. Artinya saat ini kan memang terjadi sebuah disrupsi begitu ya di era society 5.0 yang kita katakan tadi itu. Nah, lalu apa perbedaannya jika kita mengacu kepada tadi Merdeka Belajar begitu ya, memang sudah dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teknologi. Nah, untuk sekarang ini seperti apa Vito melihatnya? Mungkin mahasiswa dituntut lebih untuk bisa membuka usaha supaya mengurangi pengangguran di daerahnya mungkin. Vito punya usaha juga? Alhamdulillah punya. Nah, ini saya tertarik untuk bisa nggak diceritain apakah usaha yang Vito bangun ini kemudian itu memang betul-betul sudah memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang ini? Udah sih, karena bisa melalui platform digital kita bisa melakukan pemasaran digital jadinya. Jenis bisnisnya apa? Agen telur ini. Agen telur. Agen telur. Ya. Oh. Ya, jadi lewat IG, lewat Facebook, WA kita bisa melakukan pemasaran jadinya. Lebih luas jangkauannya. Lebih luas jangkauannya, dan itu memang benar-benar berasa begitu ya. Mungkin manfaat dari digital itu kan. Nah, Vito memulai usahanya itu dari sejak kapan? Baru Oktober 2021 sih, Bang. Baru ya, perjalanannya seperti apa? Ada tidak, maksudnya memang betul-betul bermanfaat ketika Vito sebelumnya memanfaatkan teknologi juga dalam melakukan bisnis atau tidak? Tidak, langsung langsung ke pasarnya langsung ke pasar langsung, ya. Nggak lewat lewat platform digital. Tapi untuk sekarang pemasarannya lewat digital. Nah, ini apa perbedaan yang kemudian Vito rasakan? Artinya melalui pemanfaatan teknologi ini kemudian ternyata bisnis kita itu bisa lebih dikembangkan lagi. Iya, karena jangkauannya bisa lebih luas, Pak. Bisa lebih luas, orang tahunya lebih banyak. Mungkin itu. Walaupun cuma telur begitu ya. Iya. Iya. Nah, ini kemana saja Vito memasarkannya? Pemasaran untuk saat ini hanya di toko doang sih, Pak. Iya. Ya. Belum kayak ngedrop di toko-toko, belum, karena masih lumayan skala kecil sih. Belum yang gede. Kalau dari segi income gitu, dengan tidak memanfaatkan teknologi dan setelah memanfaatkan teknologi ini sampai kepada persentase seperti apa? Naik kisaran 50% sih, Bang, kalau bisa income. Sampai 50%? Ya, karena saya kan di Koba, jadi bisa jangkauannya lebih luas lagi, kayak teman-teman orang tua bisa tahu, teman-teman kita, ya gampang jadinya pemasarannya. Iya. Ada strategi khusus tidak? Karena kan kita tahu sekarang ini kan yang namanya pemasaran itu kan kalau kita memanfaatkan teknologi digital, itu kan bukan hanya tentang bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk kan, tetapi juga bagaimana agar konsumen itu bisa tertarik. Salah satunya kan dengan strategi pemasaran, apakah melalui desain promosi yang bagus dan sebagainya. Ini Vito lakukan juga? Iya, desain seperti kayak apa? Spanduk di toko gitu dibikin lebih menarik lagi, kayak dibikin yang digital gitu, Bang. Ada harganya langsung muncul, jadi dari jauh orang bisa tahu. Iya. Ini yang dijual telur ayam gitu ya? Ya. Bukan telur yang lain ya? Oke, baik, saya ke Habib dulu. Ya. Habib,
Vito sudah melaksanakan itu. Dia sebagai mahasiswa tapi juga sebagai praktisi ya. Dia melakukan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah ini apa yang Habib lihat dari fenomena yang dilakukan oleh Vito dan mungkin teman-teman yang lain juga. Oke, untuk seperti yang dilakukan oleh Alvito, saya rasa itu sudah salah satu bentuk pemanfaatan. Ya. Seperti yang dia bilang, omsetnya itu bisa naik sampai 50% tadi. Bayangkan jika penjualan konvensional kalau kita nganter itu kan apa ya, memakan biaya lebih. Tapi kalau dia seperti ini melalui promosi-promosi, bisa jadi dia tuh hanya mengantar ketika ada pesanan. Iya. Nah, jadi meminimalisir kerugian jika ketika kita ngantar tapi nanti barangnya nggak laku gitu, Pak. Jadi kalau dia begini, saya rasa itu sangat-sangat bermanfaat pemanfaatan teknologi ini bagi pemasaran produk yang dia lakukan. Ini apakah juga masuk ke dalam materi pelajaran ataupun kuliah di jurusan manajemen saat ini? Ya ada, Pak. Untuk itu ada di semester 6 atau semester 5. Mungkin kami juga belum sampai ke semester itu. Nah itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah di situ nanti mahasiswa itu diminta untuk membuat suatu produk gitu. Produk wirausaha nanti mereka pasarkan dengan dihitung benefitnya berapa dalam jangka waktu. Misalnya dikasih jangka waktu per 3 bulan atau 6 bulan. Seperti itu kurang lebih. Kita kan kalau bicara tentang pemanfaatan teknologi begitu ya. Kita ini kan adalah salah satu provinsi yang katakanlah tidak terlalu telat-telat juga menerima berbagai macam informasi, apalagi jarak kita ke ibu kota negara juga tidak terlalu jauh. Artinya sebetulnya untuk di Bangka Belitung itu kan pemanfaatan teknologi dalam hal bisnis itu bisa lebih berkembang. Nah, Vito melihatnya apakah itu terjadi saat ini? Apakah memang para generasi Z ini sudah memanfaatkan secara maksimal terkait dengan bagaimana cara mereka melakukan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital? Untuk itu sebenarnya untuk pemanfaatan teknologi masih di ranah mereka sendiri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya mereka itu sendiri, mereka tuh masih kurang kayak mitra gitu, Pak. Untuk menjalin pasar yang besar itu sebenarnya diperlukan mitra juga. Oke. Iya, karena misalnya kita itu, katakanlah tadi kan ke ibu kota negara kan nggak terlalu jauh nih. Tapi kan kalau misal ke sana tuh pasti ada mitra-mitra yang membantu kita penghubunginya ke sana. Networking begitu ya. Nah, kalau kita ini masih kurang kendalanya di sini. Sama kalau pemasaran di wilayah Bangka Belitung itu sendiri, saya lihat ketika generasi-generasi umur 30-an ke bawah itu sudah melek akan teknologi, tapi untuk pangsa pasarnya itu mereka di usia-usia atas tuh masih susah untuk menerima menerima teknologi gitu. Iya, masih pertanyaannya apa yang menyebabkan itu? karena saya rasa kekurangan edukasi juga sama sarana prasarana. Karena masih kita lihat beberapa wilayah itu masih susah untuk mengakses internet gitu. Oke, iya. Itulah yang kemudian menjadi jangkauan pemasaran itu masih terbatas gitu, begitu ya, masih terbatas. Walaupun tadi Vito mengatakan untuk omset sendiri terjadi peningkatan sampai dengan 50%. Apalagi nanti edukasi itu bisa tersampaikan dengan baik begitu. Setuju Vito dengan yang disampaikan oleh Habib tadi? Ya. Seperti apa? Jangkauan dari produk tadi. Iya, jadi lebih luas sih Bang. Kalau kita melalui platform digital tadi. Ya. Nah ini kan kita tahu bahwa mahasiswa ini kan adalah kalau istilah lama itu kan ataupun masih relevan sampai sekarang itu adalah agent of change, ya nggak? Jadi memang betul-betul bisa mengaplikasikan apa yang kemudian anda dapatkan ilmunya di bangku kuliah untuk bisa diaplikasikan. Tadi itu kendala yang disampaikan oleh Habib adalah bagaimana agar jaringan usaha itu bisa berkembang dengan baik. Dan kendalanya tadi itu adalah edukasi yang kemudian masih sangat kurang kepada masyarakat kita. Nah, Vito sebagai mahasiswa manajemen, kira-kira formulasi dan konsep seperti apa yang bisa kemudian menjadikan jangkauan terhadap pemasaran bisnis melalui digital itu bisa semakin luas? Mungkin kita bisa mengundang narasumber untuk sebagai bentuk edukasi, Bang. Kayak kita ngadain seminar atau webinar gitu. Kita ngundang narasumber untuk melakukan edukasi supaya bisa jangkauannya lebih luas ke pelosok-pelosok sana. Kalau selain memberikan edukasi, karena kan yang namanya masyarakat apalagi yang terletak di pelosok-pelosok ini kan mereka kan lebih suka bagaimana agar mereka bisa diperkenalkan secara langsung dengan teknologi begitu ya. Nah kalau kan misalkan seminar itu kan masih sangat terbatas juga pesertanya. Tidak semua orang kemudian bisa ikut ke dalam seminar tersebut. Nah untuk strategi apa yang kemudian bisa sampai menjangkau masyarakat yang ada di pelosok?
Mungkin bisa langsung kita datangkan narasumber itu langsung ke pelosok gitu bang, kita langsung adain seminar gitu, langsung kasih minta tahu narasumbernya ngasih edukasi langsung di situ. Jadi yang nggak bisa ikut kayak tadi tuh nggak bisa ikut, jadi kan narasumbernya langsung bang, jadi bisa. Ini kan begini, kan sekarang ini kan dia harus terintegratif begitu ya. Artinya kan kalau misalkan bicara tentang internet tadi yang disampaikan oleh Habib, itu kan berarti kan harus ada juga bagaimana agar para provider itu juga bisa membangun infrastruktur multimedia di daerah tersebut misalnya kan. Nah ini ada tidak strategi yang kemudian mungkin bisa dilakukan agar pembangunan infrastruktur untuk bisnis digital ini sampai ke pelosok dan itu dilakukan secara terintegrasi? Mungkin pemerintah bisa melakukan pembangunan ke sana bang, supaya bisa lebih tertata lagi infrastruktur digital ke sananya. Tapi memang saat ini masih sangat kurang begitu ya? Kalau penglihatan saya iya bang. Iya, kalau menurut Habib gimana? Ya, kalau menurut saya juga itu masih kurang. Mungkin untuk strategi yang kayak abang tanyain ke Vito tadi itu. Nah untuk menurut saya itu kita itu selain edukasi ke tempat mereka, dibangun juga sarana dan prasarananya. Seperti apa misalnya? Seperti terutama itu jaringan yang susah. Itu kan misalnya masalah klasik dan masalah umum nih untuk jaringan nih, susah untuk akses internet dan sebagainya. Nah, untuk strategi yang kedua ketika misalnya ini banyak UMKM di daerah-daerah pelosok yang susah itu, gimana kita tuh bisa mengumpulkan data. Kita itu bisa kumpulkan data, kita tarik mereka dan kita laksanain kegiatan sosialisasi tadi. Langsung nanti ketika mereka dapat data, mereka bawa dan implementasi ke tempat mereka. Tapi ketika itu takut tidak terjalan, mungkin dari kami sebagai rekan-rekan mahasiswa ini bisa memonitoring mereka secara langsung. Ya, infrastruktur digital ini kan sangat penting ya, sangat wajib untuk dapat kemudian kita memanfaatkan teknologi digital begitu. Nah, jika kalau misalkan kendala yang disampaikan oleh Habib tadi masih terus berlangsung, apakah ini akan menjadi ancaman bagi Bangka Belitung dalam hal untuk pembangunan ekosistem bisnis begitu, terutama bisnis digital? Saya rasa itu iya Pak, karena bukan lebih mengancam sih, cuman potensi yang ada itu tidak dikembangkan. Kalau misalnya kita datang, Bangka Belitung ini kaya akan berbagai macam budaya. Kita ke daerah-daerah, apalagi daerah-daerah pantai itu banyak panganan-panganan khas mereka. Itu kan tidak terekspos selama ini. Yang misalnya itu berpusat cuma di sekitaran wilayah perkotaan. Karena ini pemasaran mereka tuh masih terbatas di situ-situ saja. Dan sistem mereka tuh masih konvensional, seperti nggak ada hak cipta dari produknya, halal dan logo-logo sebagainya, begitu. Iya, dan itu menjadi kendala kendala begitu ya, bagi para pelaku UMKM khususnya ya, untuk karena ada syarat-syaratnya juga ternyata, misalkan produk itu harus terkurasi begitu, agar bisa juga dipasarkan melalui media sosial begitu ya. Oke, Habib dan Vito, kita akan istirahat dulu karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi bagaimana optimalisasi bisnis digital di era Society 5.0. Dan pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali berbincang dengan Vito dan juga dengan Habib terkait dengan optimalisasi bisnis digital di era Society 5.0. Tetaplah di Dialog 21. Ya, baik, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21, dan tadi Habib dan juga Vito sudah menyampaikan dan ternyata mereka cukup dan bahkan sangat memahami kondisi begitu ya, bagaimana para generasi Z ini memanfaatkan teknologi digital untuk bisa menjalankan bisnisnya. Bahkan Vito tadi itu sudah sebagai pelaku langsung ya Vito ya, bagaimana
dari bisnis telur tadi itu Ya. ternyata dengan memanfaatkan teknologi digital bisa berpengaruh terhadap peningkatan Omset. pendapatan begitu ya, dan ini tentu menjadi bukti dan akan harus disampaikan juga kepada teman-teman dari generasi Z lainnya. Tentu pemanfaatan ini menjadi hal yang positif dalam rangka untuk dapat meningkatkan bisnis begitu ya. Nah, ini kan saat ini dalam rangka ataupun dalam upaya untuk menyiapkan generasi Z di dalam menghadapi Society 5.0 tadi itu. Ini UBB sudah juga melaksanakan Kegiatan. apa yang dinamakan dengan Business Plan Competition. Nah, ini Vito ini kan ketua panitianya. Ini seperti apa konsep dari acara ini, Vito? BPC atau Business Plan Competition itu adalah lomba untuk pembuatan rancangan bisnis yang dimana di dalamnya terisi rencana bisnis, ide bisnis, analisis pendapatan, pengeluaran, dan bagaimana pemasarannya. Jadi di sana dibikin proposal gitu, Bang. Habis itu disajikan dalam bentuk PPT di depan dewan juri. Ini yang dilibatkan dalam Business Plan Competition ini dari mana saja? Untuk saat ini sih hanya lingkup Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi kan ada 3 prodi, akuntansi, manajemen, dan ekonomi. Nah, Mahasiswa semua? ya. Oke. Jadi hanya 3 itu saja untuk ini, Bang, untuk yang pesertanya. Cuman nanti kalau mereka ada menang, ada tiket kayak golden ticket gitu, ada ke acara NPPC-nya, nasionalnya. Iya. Nanti itu bulan depan atau 2 bulan lagi lah ada kegiatan yang nasionalnya. Dimulai dari peserta harus menyiapkan apa? Cuman bikin proposal aja, Bang. Pertama proposal dulu. Iya. Nah, proposal itu seberapa penting dalam kita untuk dapat memulai sebuah bisnis di era digital? Lumayan penting sih, Bang. Jadi di situ kita bisa tahu rinciannya gimana, Bang. Kayak pengeluarannya, pemasukannya, idenya gimana, pemasarannya gimana. Jadi kita tahu, Bang. Kalau untuk proposal itu. Ya. Tinggal kita menjalankannya gimana. Ya. Setelah dari proposal kemudian Nanti proposal habis itu dikumpulkan ke panitia. Panitia nanti mengirim ada 1 juri untuk menyeleksi. Jadi proposalnya diseleksi dulu. ya. Ada yang akan dipilih ini proposalnya seperti apa? Kemudian yang memenuhi syarat begitu. yang ininya isinya, Bang, ya. Iya. Kayak strukturnya yang terorganisasi gitu, Bang. Struktur proposalnya, bagaimana rinciannya. Rincian artinya rincian pada saat mereka akan melakukan bisnis begitu ya. Iya. Itu, Bang. Ya, setelah proposal kemudian terseleksi, ada tahapan apa lagi yang dilakukan di dalam Nanti penilaian? langsung habis seleksi itu sekitar kemarin itu dapat 8 proposal. Iya. Habis itu langsung dilakukan technical meeting untuk kegiatannya hari ini. Iya. Technical meetingnya itu kayak pengarahan gitu, Bang. Nah, diarahkan bagaimana presentasinya gitu. Bentuk presentasinya nanti pada hari H. Dan kegiatannya itu hari ini. Nah, tujuan besar yang ingin dicapai dari Business Plan Competition ini apa, Vito? Menumbuhkan mental wirausaha pada mahasiswa, menciptakan ide-ide yang inovatif dan kreatif, Iya. dan mental yang kuat dalam untuk berwirausaha, tidak mudah menyerah, Iya, iya. putus asa, dan tentunya mandiri. Kalau Vito melihat potensi wirausaha terutama di kalangan mahasiswa ya, karena kan juga masuk dalam generasi Z mahasiswa ini kan, dari kegiatan yang diselenggarakan ini seperti apa potensi yang dimiliki? Untuk potensinya mungkin mereka tinggal menjalankan bisnis itu, Bang. Ini kan hanya bentuk proposal. Jadi nanti kalau nanti kan di sama juri kan dikasih kritik atau saran. Nah, dari mereka kan bisa memperbaiki itu. Iya. Walaupun mereka mau menjalankan bisnis itu. Tapi langkah baiknya memang mereka menjalankan bisnis itu, bukan hanya bentuk proposal doang. Oh, jadi yang ikut di kegiatan ini kemudian ada mereka yang memang sudah memiliki bisnis begitu ya? Bisnis real begitu? Enggak juga, Bang, hanya Tidak kayak juga. ini kan hanya kayak bentuk proposal, kayak rencana bisnis mereka Rencana gitu. bisnis, oke. Nah, tapi yang dibentuknya ini supaya bisa mereka tuh nggak hanya ikut lomba, bisa mengimplementasikannya, bisa langsung membuka usahanya. Misalkan mereka rencananya pisang goreng gitu kan, Iya. nah, dibikin proposal, habis itu kan nanti juri ngasih kritik atau saran. Nah, mungkin mereka langsung bisa menjalankan itu.
Iya. Berarti harus lebih baik lagi itu proposal yang sudah dibuat kemudian bisa diimplementasikan. Pertanyaannya begini, dari beberapa proposal yang kemudian sudah dikumpulkan begitu kan. Nah, apakah Vito sebagai ketua panitia melihat proposal ini cukup implementatif untuk dapat diterapkan? Sebagian memang implementatif Bang, kayak udah bisa untuk dijalankan gitu Bang, udah prospek kayak gitu. Iya. Tinggal mereka jalankan aja. Ada tindak lanjutnya dari kegiatan ini kemudian? Tindak lanjutnya mungkin mereka bisa di kampus ini kan menyediakan wadah untuk mahasiswa yang ingin berwirausaha, ada pendanaannya gitu Bang. Jadi mungkin mereka tinggal masukin proposal untuk pendanaannya lagi. Kalau mereka memang udah fix untuk proposal bisnisnya tadi. Berarti memang mereka harus serius juga ya dengan proposal yang dibuat tadi itu ya. Iya. Vito, Habib, dari yang apa yang disampaikan Vito tadi tentang tujuan dari pelaksanaan business plan competition ini, yaitu untuk dapat menumbuhkan ya daya wirausaha dari kalangan mahasiswa begitu. Ini apakah akan berdampak positif ini dalam rangka untuk menggairahkan minat wirausaha dari kalangan mahasiswa yang ada di sini? Oke, saya rasa itu sangat berdampak positif Pak, karena seperti kita lihat business plan competition ini adalah program dari kami sendiri Himama yang kami canangkan. Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Dan pertama kali pelaksanaan secara offline. Karena di 2 tahun lalu pelaksanaannya itu secara online. Ya, harapan kami dari mereka ini kan karena proposal ini produk orisinal, nggak ada yang lain. Ini mereka individu atau kelompok? Kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, idenya itu harus ide terbaru, belum pernah dilombakan. Orisinil. Iya, jadi saya rasa ini sangat berpengaruh positif karena dari proposal yang mereka ajukan itu inovasi terbaru. Dan ini nanti ketika mereka ini kan mereka bisa dapat uang pembinaan nih. Nah, bagaimana dari bisnis mereka ini mereka kembangkan lagi dari hasil yang mereka dapat. Dan untuk wadah kedepannya seperti yang dijelaskan oleh Vito, di bulan September mungkin ada kegiatan nasionalnya. Di situ adalah wadah mereka lagi untuk memasukkan ide-ide mereka di proposal untuk kegiatan nasional nanti, Pak. Oke. Vito, untuk jenis bisnisnya ini ditentukan atau tidak? Atau bebas begitu? Ada 5 subtema, Bang. Oh. Ada agribisnis, kuliner, jasa, teknologi, dan industri digital. Iya. Dari 3 tahun penyelenggaraan ini dari sektor mana yang kemudian terlihat cukup besar potensinya? Untuk yang lebih kegiatannya di sektor kuliner, Bang. Kuliner yang paling banyak. Karena zaman sekarang kan kayak makanan gitu memang dicari gitu, Bang. Dan dari 2 tahun penyelenggaraan sebelumnya, apakah pemenang ya begitu ya yang akan dipilih ini kan? Nah, ini apakah mereka sudah mengaplikasikan proposal bisnis mereka tersebut di dalam suatu kegiatan yang konkret begitu? Untuk 2 tahun kebelakang ya, Bang? Iya. Mungkin Kak Habib bisa jelasin karena Oke, silakan Habib boleh. Karena dia belum ikut Himama. Iya. Maba ya. Untuk yang kami sendiri kebetulan di penyelenggaraan pertama saya pernah ikut. Ya, pernah ikut. Untuk itu bisnis apa waktu itu? Mengangkat proposal ide kerajinan. Kerajinan kerang laut gitu. Memang sebelumnya Habib sudah melakukan bisnis itu, tidak? Belum. Itu sebenarnya berawal dari hobi. Bikin kerajinan. Kenapa waktu itu? Memang rumahnya dekat pantai atau seperti apa? Lumayan dekat. Artinya untuk bahan baku itu gampang diperoleh ya. Untuk itu sendiri nanti dari hobi kan bikin dari yang kerang laut itu dibikin kayak kolase untuk hiasan-hiasan dinding. Karena waktu itu kan di era pandemi orang banyak di rumah, pasti mau menghias rumahnya itu biar lebih indah. Nah, jadi kami itu berinovasi bikin kerajinan itu. Dan untuk implementasinya sebenarnya ketika itu kan dari sisi pemasaran itu juga kami buka tuh. Nah, ketika mereka misalnya tertarik, mereka bisa menghubungi langsung dan itu bisa diproduksi. Karena untuk bahan-bahannya saya rasa simple dan berlimpah. Karena kita daerah kepulauan kan. Nah, itulah kadang yang menjadi masalah kita ini adalah kita kurang jeli untuk melihat hal-hal yang kemudian sebetulnya memiliki potensi yang besar, tetapi seakan-akan dipandang sebelah mata begitu ya, tidak dimanfaatkan. Mungkin ini bisa jadi salah satu kendala juga, Habib ya. Karena rata-rata mereka ini untuk mencari ide itu sebenarnya sulit, Pak. Untuk mencari ide nih. Gitu kembang awal. Terus ada juga tantangan apakah ini akan berhasil? Banyak muncul pertanyaan tuh, keraguan di kedepannya. Hal seperti itu yang sebenarnya bisa menghambat untuk di pelaksanaan dalam mereka itu menerapkan wirausaha mereka. Ya, untuk mengobati rasa ragu-ragu, rasa masih takut
ini memang menjadi masalah besar ya. Iya. Kalau misalkan ada 10 pelaku usaha ini, pasti sebagian besar di antara mereka mengatakan bahwa awal memulai bisnis itu mereka pasti ragu-ragu. Nah, ini menjadi kemudian masalah klasik yang harus segera dipecahkan. Kalau menurut Habib, apa sih kira-kira hal yang kemudian bisa kita lakukan agar ketakutan kita, keraguan-raguan kita untuk memulai bisnis itu bisa kita singkirkan begitu? Kalau menurut saya sendiri, bagaimana kita itu memanfaatkan barang-barang atau sumber daya yang ada di sekitar kita. Penyebab mereka takut apa kira-kira? Karena ketika ini mau launching nih misalnya, laku nggak ini? Apakah nanti pangsa pasarnya hilang? Oke. Apakah nanti tren di masyarakat itu berkurang? Iya. Nah, kalau dari saya pribadi itu pertama memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Mudah dicari, kalau bisa yang gratis kita olah. Oke. Sama kayak kerajinan kulit kerang itu kan banyak tuh bekas ibu-ibu 1 kilo kulit kerang tuh udah banyak. Udah banyak. Itu bisa diolah. Dan biasanya langsung dibuang begitu ya? Nah, Iya. itu yang kita ambil. Dan untuk biayanya itu, kalau dari saya itu biayanya kecil untuk prospek keuntungan yang besar ke depannya. Nah ini oke. Biaya yang kecil, prospek keuntungan yang besar. Iya. Habib sudah menjalankan itu. Lalu sampai dengan sejauh ini apakah itu terbukti? Kalau misalnya kita hitung-hitungan, misalnya dari alat-alat dan bahan, misalnya dari 1 kilo kulit kerang itu bisa untuk 3 produk. Oke. Nah, jadi kita itu ibaratnya tidak menanggung kerugian. Kalau misalnya dari hitung-hitungan waktu kami itu, ketika produksi itu minimal 1 kali produksi dengan harga jual yang kita pandang pantas di masyarakat itu bisa langsung balik modal. Jadi kita itu bisa langsung BAP, tidak Iya. rugi di situ. Ini pemasaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital juga ya? Iya. Iya. Dari medsos-medsos sendiri. Waktu itu kami bikin untuk medsos tim kami sendiri untuk Iya, pesanan-pesanan seperti itu. Nah, Vito setuju tadi apa yang disampaikan oleh seniornya ini Senior. sebagai yang sudah melakukan bisnisnya itu kan dari idenya didapatkan pada saat mengikuti bisnis plan competition tadi kan, Iya. dan sampai sekarang masih dilakukan dan ternyata respon dari masyarakat itu juga cukup besar begitu ya. Nah, itu juga sebenarnya kendala di pangsa pasar. Karena pangsa pasar kami ini kan kemarin itu di era pandemi. Ketika misalnya tren itu berkurang untuk tanaman hias segala macam, ini juga mulai meredup. Nah, ini yang kami canangkan di BPC ini bagaimana kita itu melakukan terobosan agar selalu mengikuti tren, agar bisa berkepanjangan, nggak mati gitu. Apa kira-kira tren yang kemudian bisa ditawarkan oleh Habib dan teman-teman agar tidak hanya memanfaatkan momentum pandemi misalnya untuk dapat memasarkan produk, tapi bisa berkelanjutan gitu? Oke. Untuk yang saya lihat sekarang ini, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pelaksana tadi, kuliner. Kuliner, Karena ya. kuliner ini kan, ya apalagi mahasiswa kan, banyak jajannya gitu, banyak healing-healing main sama teman-teman. Nah, jadi di situ banyak kuliner sih, kita itu bisa berkembang, melihat perkembangan zaman. Tapi kuliner ini juga terus berkembang, makanya kita di situ harus memiliki daya saing agar kedepannya itu bisa menciptakan inovasi lagi untuk kuliner. Ya, Vito seperti apa melihatnya? Tadi yang disampaikan oleh Habib tadi. Mungkin bisa melakukan inovasi baru bang. Ya misalnya makanan ditambahin topping apa gitu biar lebih menarik. Ya, jadi walaupun misalkan nama makanannya sama, tapi dengan tampilan yang beda, kemasan yang beda, kemudian bisa lebih menarik konsumen lagi begitu ya. Nah, kalau misalkan selain kuliner, kira-kira apa yang bisnis yang cukup potensial untuk dapat dikembangkan, Vito? Mungkin jasa bang, jasa kayak kita cuci motor gitu bang. Sekarang kan orang males gitu bang, banyak malesnya kan. Iya. Nggak kita buka Steam gitu dengan jasa dengan alat seadanya bisa mendapatkan penghasilan gitu bang. Tapi apakah saat ini teman-teman kita yang teman-teman pemuda lah begitu ya, yang masih seusia dengan Vito kan sekarang banyak ya yang sudah memulai bisnis ya. Iya. Banyak juga yang sudah kemudian menjadi mapan begitu secara ekonomi walaupun mereka masih sekolah, masih kuliah dengan memanfaatkan teknologi tadi kan. Nah ini bagaimana agar bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang lainnya, karena tadi Habib mengatakan bahwa kendala terbesar itu kan adalah keraguan-raguan, ketakutan untuk memulai bisnis, apalagi misalkan yang menggunakan modal begitu ya, yang memerlukan modal. Kalau yang Habib sampaikan tadi kan memang tidak memerlukan modal untuk bahan Kecil, bakunya, ya, kecil. kecil gitu. Tetapi setelah diolah ya
juga memerlukan modal walaupun Iya. tidak besar begitu ya. Nah, tetapi akan ada bisnis-bisnis yang kemudian juga memerlukan modal. Ini seperti apa agar para generasi Z ini menghilangkan ketakutannya karena sudah ada banyak bukti ini bahwa melalui bisnis itu sebetulnya kita bisa mapan secara ekonomi. Nah, mungkin kita bisa melakukan bisnis yang kecil-kecil dulu bang, kayak open PO gitu kan. Open PO. Nah, mereka pesen dulu baru datang. Kita tidak menyetop produk secara banyak dulu ya, tapi sesuai pesanan. sesuai pesanan. kayak Nah, gitu, itu salah kayak, satunya. mengurangi tingkat kerugian Kerugian dan ya. ketakutan tadi bang. Iya, iya, iya. Jadi kecil-kecilan aja dulu, yang penting mulai gitu kan. Harus langsung yang Nah, gede. ini ya memang yang paling sulit ini untuk dapat memulai begitu ya. Starting point ini sangat sulit begitu untuk dapat dilakukan oleh para pebisnis pemula begitu. Nah, kalau misalkan untuk meyakinkan mereka agar mulai dulu deh bisnisnya, itu seperti apa kira-kira Habib? Oke, kalau dari saya sih sebelum sekarang ini kuliner nih, ini kan persaingan kita ini banyak. Coba kita tuh kumpulin data-data, kita lihat pangsa pasar yang pasti. Nah, ini kira-kira produk ini digemari usia berapa dan berapa. Jadi persiapan kita itu matang sebelum melakukan produksi. Sama saya setuju dengan dia kayak open system open PO. Iya, Berarti iya. kita itu nggak menanggung kerugian. Ketika ini ada pesanan baru kita mulai. Artinya kita tuh sudah mendapatkan keuntungan yang pasti dari produk Iya. yang kita jual gitu, Pak. Yang penting adalah dari sistem pemasarannya bisa betul-betul memanfaatkan media sosial Iya, begitu ya media agar sosial. jangkauan pesanannya tadi Iya, bisa lebih luas lagi. Iya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi Habib dan juga Vito, kita akan kembali lagi usai jeda pariwara. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog 21. Ya, baik, terima kasih saudara Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21. Ini kita cukup berbangga begitu ya, Habib dan juga Vito bersama teman-teman ini sudah melakukan upaya menyiapkan teman-temannya di Gen Z begitu untuk dapat berkontribusi, melakukan hal-hal positif. Salah satunya kan tadi melalui business plan competition tadi kan. Dan ada banyak produk ternyata yang kemudian dihasilkan dari 8 proposal. Iya. Dan itu semua sangat potensial begitu ya, produk-produk terutama dari sektor kuliner tadi kan. Nah, kalau Vito melihat, kalau selain kuliner apa produk yang kemudian ini sangat potensial untuk dikembangkan? Ada satu proposal yang masuk bang, yaitu proposalnya tentang sabun. Jadi Tentang sabun. mereka membuat sabun Ini dari sabun buat mandi. buat mandi. Iya. Mandi. Nah, mereka membuatnya dari ampas kopi sama daun simpur. Dari ampas kopi. Nah, ampas kopi. Jadi kayak lebih minim budget gitu bang. Minim budget, mudah didapat bahan-bahannya. Ini saya kurang tahu, ini biasanya kalau sabun itu bahan dasarnya apa? Biasanya kan dari yang kimia-kimia gitu bang. Iya. Nah, kalau yang ini lebih nggak ada bahan kimianya bang. Jadi Iya, cuman ampas kopi gitu bang. Ampas kopi sama daun simpur sih. Kalau yang proposal yang masuk itu yang saya baca. Ini inovasi baru. Ya menurut saya inovasi baru. Inovasi ya. baru. Oke. Belum dikenal masyarakat bang. Jadi Oke, kita iya. usahakan supaya lebih luas lagi jangkauannya. Mereka bisa memproduksi dengan ya nggak usah banyak-banyak dulu lah. Tapi bisa diedarkan gitu. Kalau dari segi kualitas sabun yang dihasilkan dari bahan kimia dengan dari ampas kopi tadi itu seperti apa, Vito? Nah, mungkin lebih efektif yang ampas kopi ya, lebih minim nggak ada bahan kimianya gitu. Jadi untuk kulit yang sensitif gitu nggak ada pengaruhnya. Oh, iya. Nah, ini ada tidak kepikiran? Ini kan salah satu peserta ya Iya. yang mengirimkan ini.
ini Vito mengatakan sebagai inovasi baru yang kemudian apalagi dari segi keamanan lah tadi ya, dari segi keamanan bila dibandingkan dengan sabun dari bahan kimia ini lebih baik begitu ya. Nah ini apa kira-kira strategi nantinya agar si pembuat proposal tadi itu memang betul-betul bisa melakukan bisnisnya ketika selesai perlombaan ini? Mungkin kami bisa mengharapkannya untuk mengikuti pendanaan yang ada di kampus, Bang. Karena kampus menyediakan wadah untuk pendanaan gitu. Ada nanti kayak PMW namanya gitu, Bang. Jadi bisa sama juga ngantar proposal, nanti kalau di ACC cair gitu, Bang. Ini ada kewajiban tidak, Vito, peserta yang mengikuti business plan competition ini untuk selanjutnya dia harus bisa menjalankan usaha yang sudah dibuat di dalam proposal itu? Tidak ada kewajiban sih, Bang. Cuman kita berharap mereka itu langsung mengimplementasikan apa yang sudah dibuat, Bang, di proposal. Kan sayang udah ada idenya nggak diimplementasikan gitu, Bang. Apalagi tadi kan produknya ini produk dengan inovasi yang baru. Dan juga mungkin memang bisa dipasarkan secara mudah dikarenakan dari segi manfaat itu kan lebih baik bila dibandingkan dengan sabun yang dari bahan kimia. Karena tidak mengandung bahan kimia. Iya. Oke, Habib, ada produk lainnya juga yang kira-kira dianggap potensial? Kalau yang dari saya lihat tadi dari sampel tuh ada satu produk yaitu kayak makanan Korea diinovasi ke rasa Nusantara. Oke. Kalau dia tuh kayak apa ya? Sama juga ada nori gulungan, cuman isinya itu ada telur, ada wortel, sama ada abon. Oh, abonnya itu adalah kearifan lokal kita ya. Iya. Sama juga isiannya kayak apa ya? Sama itu kan kalau makanan Korea kan biasanya ini lebih potensial kalau saya rasa. Oh iya. Karena kita lihat kalau misalnya terutama ciwi-ciwi nih yang sama-sama gemar K-pop nih, pasti juga makanan Korea itu mereka tahu nih. Nah, ketika kita inovasikan jadi yang penting Koreanya dulu ya. Iya, mereka penasaran nih ada nama Korea. Apa sih ini Koreanya? Jadi mereka itu bisa mau mencoba gitu. Itu saya rasa sangat potensial Sangat sekali. potensial. Kalau kita bicara tentang kearifan lokal ini ya. Artinya kan kalau kita persaingan bisnis begitu ya, kita kan tentu harus menonjolkan apa yang menjadi kekasan dari kita. Yang kemudian memang sebetulnya orang itu kan mau membeli itu adalah sesuatu yang memang orisinil dari daerah tersebut. Ngapain saya harus beli, misalkan harus beli papeda yang produksi Sulawesi, sedangkan kita tahu misalkan papeda itu kan dari Papua misalkan. Nah itu kemudian yang mungkin belum dipikirkan secara lebih matang lagi oleh para pelaku usaha. Mereka masih gagap misalnya menciptakan produk-produk yang sebetulnya sudah ada di luar, yang itu kan lebih menimbulkan persaingan bisnis lagi. Kenapa tidak kemudian mereka menghasilkan produk-produk dengan memanfaatkan kearifan lokal kita? Nah ini seperti apa kalau Habib melihat kekuatan dari pemanfaatan kearifan lokal untuk dapat dijual ke masyarakat? Oke, kita ambil contoh yang tadi tuh produk makanan Korea yang diinovasikan ke rasa Nusantara tadi ya. Itu kan pakai abon nih. Nah, kita ini kan secara langsung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kan kepulauan. Kayak akan hasil laut. Gimana kalau kekhasan daerah kita tuh diganti sama abon ikan, yang bahasa kita tadi sama lingkung. Itu bisa dengan biaya produksi yang lebih murah, bisa ditekan karena kita produksi sendiri dengan ikan-ikan yang tentu saja kita ambil dari laut kita sendiri. Ini menjadi kekhasan sendiri bagi produk yang kita jual. Seberapa kuat kekhasan suatu produk untuk dapat dijual ke pasaran? Kalau ini saya rasa ini segmentasi pasarnya itu sudah berbeda. Ketika kalau kita bahas Korea itu tadi ke generasi-generasi muda terutama yang ciwi-ciwi. Tapi kalau kita ngomong masalah kekhasan ini mungkin pangsa pasarnya bisa ke orang-orang yang lebih tua gitu, yang memang sudah mengenal kental dengan budaya atau makanan-makanan khas Bangka Belitung. Pemanfaatan kearifan lokal untuk di Bangka Belitung ini sudah dilakukan secara optimal belum oleh para pelaku usaha yang ada di sini, terutama yang berasal dari generasi muda? Kalau itu saya rasa mungkin masih kurang. Masih kurang ya? Karena masih kayak produk modernisasi lah, masih kayak makanan-makanan hits gitu, masih belum kayak kearifan lokal itu masih belum diangkat karena mungkin masih memikirkan inovasi bagaimana mengolah rasa ini agar cocok di lidah masyarakat. Tapi kalau misalkan itu dimanfaatkan bisa ada tidak potensi itu bisa katakanlah tanda kutip meledak di pasaran begitu? Ada, tapi kembali lagi dengan support bagaimana dia itu menggait konsumen. Ketika ini misalnya tenar, apalagi media sosial kan, ketika ini tenar pasti lain itu wah penasaran nih mau coba, mau pesan, apalagi
kalau itu potensinya khas daerah kita, positif bahan bakunya itu banyak. Jadi kita itu bisa promosi, produksi lebih banyak lagi. Oke, Vito sebagai pelaku usaha, pemanfaatan media sosial yang kemudian dianggap sebagai media yang paling efektif untuk dapat memasarkan produk pada saat era sekarang ini ya. Ada tipsnya kepada teman-teman kemudian bagaimana untuk melakukan sebuah pengemasan promosi yang bagus dan bisa menarik minat konsumen dan juga ada segmen pasar yang lebih luas lagi untuk dapat memasarkan produk kita. Mungkin desainnya lebih dibikin inovasi baru bang. Seperti apa misalnya? Mungkin bungkusannya kayak bungkusan makanan gitu, dibikin beda dah yang lain gitu kayak bungkusannya. Kayak ada tampilan apa ya? Tampilan di bungkusnya gitu, bukan polosan gitu bang. Apa sih yang harus diperhatikan Vito dari seorang pelaku usaha untuk bisa membuat sebuah desain promosi yang baik? Apa yang harus diperhatikan? Dari segi produknya juga harus secara pengemasan harus menarik begitu ya. Nah selanjutnya kan untuk bisa menggait konsumen tentu juga harus dibuat sebuah desain promosi yang juga menarik gitu. Apa tips yang bisa Vito berikan? Mungkin untuk bungkusan makanannya gitu kayak jangan hanya polosan gitu bang, ada gambar atau stempel gitu bang, biar lebih menarik. Kayak bentuk desain kemasannya juga tidak monoton, mungkin bisa dibentuk kayak lebih menarik lagi lah. Iya, iya. Habib melihat sebuah branding dari produk itu seberapa besar efeknya? Besar sekali. Iya. Karena ketika ini satu branding ini dikenal, ketika masyarakat, misalnya panganan ini kita ambil contohlah permen dengan merek A yang udah terkenal nih. Nah, ketika kita bicarain permen pasti terpikir langsung ke brand yang ini, ke merek yang ini. Itu kan bisa sangat berdampak positif, signifikan sekali itu. Nah, sama kalau yang di bagian apa ya tadi promosi itu kan kayak ada pamfletnya gitu. Yang hal terpenting tadi kualitas juga. Nah, kualitas itu perlu menjamin karena mayoritas kita ini kalau kita lihat maunya itu kualitas yang bagus dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, ini bagaimana kita itu mengakali dengan produk-produk yang saya katakan tadi di kearifan lokal kita. Karena itu bisa menekan biaya produksi lagi. Nah, untuk menguatkan sebuah branding dari sebuah produk, kalau menurut Habib strategi yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha itu seperti apa? Yang pertama itu membangun jaringan. Mitra, bagaimana kita ini menggait terutama mitra-mitra besar nih, mereka bisa mempromosikan. Ya, apalagi kalau zaman medsos nih, di mana-mana kan bisa akses. Misalnya ada keluarga di Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dan sebagainya. Ketika datang ke sini bawa oleh-oleh itu, cocok di lidah mereka kan pasti langsung, ini belinya di mana? Ini apa sih brandnya? Itu kan secara langsung mampu memasarkan produk kita melalui jaringan-jaringan yang kita bentuk. Ya, selain jaringan, apa strategi yang kemudian mungkin bisa dilakukan oleh para pelaku usaha? Menjaga kualitas, inovasi, terus juga ada kreativitas untuk mengkombinasikan ini misalnya ini produknya itu tadi kan permen nih, misalnya kombinasi dengan produk apa digabungin gitu. Jadi ada hal-hal baru, inovasi baru yang tercetus dari kreativitas antar produk tadi. Nah, dari peserta business plan competition tadi itu apakah sudah melakukan hal seperti itu juga? Kalau sekarang sih belum, karena mereka itu masih fokus ke kelompoknya masing-masing. Tapi kayak yang bisa saya lihat tadi yang kayak makanan Korea, itu kan masih pakai abon. Ada juga produk dari mereka tadi yang mengangkat sambal lingkung tadi, abon ikan. Itu kan bisa mereka kreasikan. Karena harga sambal lingkung ini mungkin lebih miring, karena kita kan produksi sendiri, ikan di laut kita sendiri, otomatis kualitasnya itu terjaga, sangat berkualitas. Gitu, Pak. Ya, Vito setuju apa yang disampaikan Habib? Setuju bang. Untuk peserta mungkin inovasinya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan era sekarang yang menyukai inovasi dan perubahan. Ya, tentu kan kita berharap ya, ini kan upaya dari Habib dan juga Vito untuk menggairahkan teman-teman dari generasi Z begitu ya, untuk bisa memiliki minat, keinginan memulai usaha bisnis dengan pemanfaatan media sosial begitu ya. Nah, selain melalui kegiatan yang dilakukan saat ini, kira-kira apa saja sebagai mahasiswa di jurusan manajemen untuk bisa meningkatkan minat, menggairahkan semangat para generasi Z ini untuk memulai usaha dengan memanfaatkan teknologi digital?
Untuk kegiatan di sini sendiri, untuk kami memantik itu dari kami himpunan mahasiswa manajemen itu punya namanya biro kewirausahaan. Di mana biro ini khusus kayak itu menaungi wirausaha muda, baik itu masih skala kecil. Ini di luar kegiatan bisnis plan ini ya? Ya, di luar itu tetap berjalan. Sama ketika ada event-event kayak pameran, kegiatan peringatan atau itu ada pameran, kami itu menggayat mahasiswa manajemen untuk ikut berpartisipasi memasarkan produk mereka dalam kegiatan event-event tersebut, Pak. Sekarang ada berapa produk yang kemudian tergabung di dalam Himama ini? Kalau Himama sendiri sebenarnya tidak memasarkan produk, tapi Iya. kami itu membantu mendata mahasiswa manajemen yang memiliki produk. Iya. Kalau dari triwulan ini triwulan kedua ya, dari triwulan kedua itu kalau nggak salah sudah ada 20 produk. 20 produk. Dan kebetulan Cukup banyak juga dari Ketupel sendiri nih yang mendata karena tergabung di Biro KWU. Ya, ya. Dan semoga kita berharap tentu saja dengan melalui upaya-upaya itu kan kemudian banyak produk-produk dengan inovasi baru yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa dan juga bagaimana nanti pemasarannya juga bisa dilakukan secara lebih luas. Oke, kita ini saya sudah harus menutup dialog kita, tapi saya pengen mendengarkan begitu dari Vito dan juga dari Habib. Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman dari generasi Z yang saat ini memang memiliki peran penting untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi terutama dalam menjalankan bisnis dan wirausaha. Coba dari Habib dulu. Untuk saya sendiri harapan kedepannya baik untuk Himama secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian tadi, harapannya semoga dapat lebih besar lagi jangkauannya, lebih luas lagi ranahnya. Kalau misalnya kegiatan ini baru ranah fakultas, semoga di kegiatan kedepannya bisa menggait ranah universitas dan nasional, bahkan mungkin jangkauan yang lebih luas lagi. Untuk bagian-bagian lain kayak Biro Kominfo dan lainnya bisa lebih melebarkan sayapnya lagi, bisa lebih dikenal dengan kinerjanya yang baik dan tentu saja tetap jaya selalu untuk Himama. Oke, Vito. Supaya tidak takut untuk mencoba memulai bisnis, lakukan saja walaupun itu bentuknya kecil, nggak apa-apa. Pelan-pelan mungkin nanti bisa jadi besar kan dengan semangat, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Mungkin bisa besar nanti bisnisnya. Oke, baik Vito, terima kasih, sukses buat acaranya dan semoga nanti bisa dihasilkan pelaku usaha dari kalangan mahasiswa yang bisa memasarkan produk dengan mutu yang sangat baik dan juga bisa berkembang secara luas begitu ya. Habib juga terima kasih dengan Himamanya, semoga upaya yang Habib lakukan bersama teman-teman juga bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha di kalangan mahasiswa begitu. Oke, baik, terima kasih Habib dan juga Vito. Dan saudara, memang menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban para generasi Z ini kemudian memanfaatkan teknologi informasi karena inilah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk pengembangan bisnis pada era sekarang ini. Dan saat ini untuk di Bangka Belitung tadi disampaikan oleh Habib dan juga Vito sudah mulai banyak inovasi-inovasi baru yang dihasilkan melalui produk-produk yang juga diharapkan bisa dipasarkan secara lebih luas lagi, bukan hanya di Bangka Belitung tapi juga bisa menjangkau daerah yang ada di luar provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetap semangat kepada generasi Z dalam memanfaatkan teknologi digital terutama dalam hal ataupun konteks melakukan kegiatan usaha. Saya Dik Revolino mohon pamit, terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.